Kan begitu. Nah, pagi hari ini saya sudah bersama dengan Ustazah Hajah Maisarah. Assalamualaikum, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Mira. Ketemu lagi di hari Semangat pagi. Selasa. Ya, katanya orang kan kalau Selasa itu semangat luar biasa gitu, Ustazah. Jadi semangatnya kita di sini harus kita tulari ke pendengar Pro 1 yang lain gitu ya. Iya. Gimana kabarnya, Ustazah? Begitu. Sehat? Alhamdulillah lebih baik. Baik, ini tentang silaturahim begitu ya, Ustazah ya. Iya. Saya persilakan seperti biasa mukadimah terlebih dahulu. Nanti di sesi yang kedua baru kita akan tanya jawab bersama dengan pendengar. Monggo silakan, Ustazah. Baik, terima kasih Mbak Mira dan seluruh pendengar Mutiara Pagi di mana saja berada. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, sungguh kita harus betul-betul banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai dengan pagi hari ini. Alhamdulillah di hari terakhir bulan Oktober 2023, insya Allah bertepatan dengan 16 Rabiul Akhir 1445 Hijriah. Karena itu semoga nikmat yang begitu banyak yang diberikan oleh Allah kepada kita akan terus membimbing hati kita tak henti-hentinya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala agar nikmat itu terus ditambah oleh Allah, dan terlebih-lebih ampunan dan rahmat senantiasa dicurahkan kepada kita semua, insya Allah. Amin, Allahumma amin. Salawat dan salam tak lupa senantiasa terkirim kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Khatamul Anbiya, yang telah menuntun kita dari gelapnya kejahiliahan menuju jalan terang, menuju jalan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar sekalian, betapa memang silaturahim ini senantiasa diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga terus disampaikan juga oleh pesan-pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itu sangat banyak keutamaannya. Nah, nanti kita lihat juga bagaimana keutamaan-keutamaan itu. Tapi di akhir-akhir ini ada hal yang kadang-kadang malah kebaikan dan manfaat yang diberikan oleh Allah pada kita banyak terkotori oleh kebanyakan perbuatan ataupun lisan kebanyakan manusia yang kurang mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bahwa memang Rasulullah bersabda bahwa Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man sarrahu ayyubsatalahu fi rizqihi ayun sa'alahu fi asarihi falyasil rahimahu. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang ingin mudah, luas rezekinya dan panjang umurnya, hendaklah mempererat tali silaturahim. Diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Nah, di sisi lain juga para pendengar sekalian, ada wa fi silatirrahimi asru hisalim mahmudah. Dalam silaturahim terdapat 10 hal terpuji. Ya. Apa saja 10 hal yang terpuji itu? Tidak lain adalah mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala.
karena memang itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga fa insya Allah ya walladzina yasiluna amarallahu bi ayyu sholah, barang siapa yang menghubungkan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah yang juga difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Sehingga insya Allah kalau niatan kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan mendapatkan seperti yang disabdakan oleh Rasulullah tadi ya. Jadi diharapkan adalah semuanya saling berbahagia ya. Waqad waroda fil khobari inna afdolal a'mali idkhalus sururi alal mu'minin. Telah tersebut bahwa salah satu amal yang paling utama juga adalah Ihdalus surur, memasukkan kebahagiaan ke dalam hati orang-orang yang beriman. Sehingga dengan pertemuan itu satu dengan yang lain akan juga ikut membuat bahagia para malaikat. Karena malaikat itu juga sangat senang melihat orang yang bersilaturahmi. Nah, yang tidak kalah pentingnya adalah diharapkan akan bisa melahirkan memori yang positif, ingatan positif dari orang-orang yang beriman, yang mereka saling menjaga silaturahim. Inilah yang berikutnya membuat hati dan pikiran iblis itu supaya susah, karena mereka bersemangat persaudaraan manusia ini pecah. Tetapi, nah, yang saya maksudkan kita share di sini, banyak kenyataan yang ada, walaupun memang tidak semuanya, tapi sudah mulai terlihat marak itu ya. Ternyata pikiran-pikiran iblis ini banyak diambil. Bagaimana? Adalah di antara silaturahim ini ada yang membuat kesusahan, kesedihan dalam hal antara lain adalah kemudian merosting satu dengan yang lain ya. Bahkan ada yang tadi kan niatannya bukan karena Allah, saling pamer di antara keluarga satu dengan yang lain, pamer jabatan, kemudian pamer perhiasan apa yang dimiliki, pamer seberapa kemewahan mobil yang dimiliki. Nah, inilah yang akan menjadi kotor makna silaturahim tadi, yang akan mendapatkan kebaikan-kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Padahal dari Anas bin Malik itu Rasulullah bersabda, ada 3 orang yang mendapatkan naungan arsy pada hari kiamat adalah orang yang menjaga silaturahim, seorang istri yang ditinggal meninggal suaminya, kemudian membesarkan anak-anak yatimnya sampai Allah mencukupi mereka dan sampai mereka wafat, dan orang yang membuat makanan kemudian mengajak anak yatim dan orang miskin untuk makan. Tetapi kalau kemudian kehadiran satu dengan yang lain ya saling menyenangkan, itu kemudian ada di hati yang tidak enak, apalagi nun sewu ya. Kemudian yang ini kaitannya silaturahim kan tidak hanya antar keluarga, tetapi juga teman sejawat. Yang terkenal sekarang Mbak Mira dan para pendengar adalah tentang reuni. Nah, yang diharapkan mengingat memori yang baik itu adalah mengingatkan satu sama lain dalam kebaikan. Tetapi beberapa, bahkan mungkin banyak, adalah ujung-ujungnya mengingat memori istilahnya pacarnya yang dulu. Sehingga seandainya ya dulu, sekarang kita sih nggak bisa bersama. Nah, berujungnya akhirnya minta nomornya, berujungnya kemudian ya perlahan-lahan WA-nya dikunci. Nah,
akhirnya tumbuhlah lagi, bersemi kembali yang dulu, bahkan kemudian berlanjut di tempat lain dan sebagainya, yang merusak kebahagiaan rumah tangga mereka. Nah, inilah yang hasil reuni yang maknanya sebenarnya adalah silaturahim yang betul-betul harus fahami, yang padahal itu bisa bekal nanti di akhirat. Dan pengotor yang kedua, nyuwun sewu, sekali lagi mengingatkan kita semua, Mbak Mira dan para pendengar yang masih memiliki ayah ibu yang kemudian rutin kita bersilaturahim sana, terutama biasanya memang di hari-hari besar adalah di hari Idul Fitri ya. Nah, ini nyuwun sewu jangan lagi dikotori dengan memaksa ibu, terutama yang sudah seharusnya istirahat. Bu, kami datang, nanti buatkan kesukaan kami yang dulu, Bu ya. Nah, ini kasihan ya, seharusnya ibu yang juga istirahat memang kelihatannya itu senang, karena terjadi pula beberapa keluhan tuh setelah anak-anak pulang, payah semua rasanya, badan sakit. Nah, mereka sih yang si Banu ingin dibuatkan ini, si Tuti ingin dibuatkan itu, yang Yayu ingin dibuatkan ini, ya misalnya itu. Belum lagi ini mereka langsung pulang, anak-anak meninggalkan hal-hal yang tidak ditata dan kami harus menata. Inilah monggo saudaraku semuanya, kaum ibu bapak yang apabila bersilaturahim, bahagiakan mereka. Jangan dikotori silaturahim ini dengan beban-beban yang kebahagiaan mereka setelah itu menjadi hilang lantaran terbebani semacam itu. Padahal walaupun memang dalam hal menambah keberkahan rezeki ya, tetapi jangan sampailah kebahagiaan ayah, ibu, kakek ini ya terbebani hal-hal semacam itu, menjadi terkotori. Sehingga insya Allah kita jagalah ya silaturahim ini yang betul-betul sungguh akan membawa kita kepada kebaikan di dunia dan di akhirat, yang akan memberikan sungguh manfaat duniawi. Itu adalah sharing, berbagi pengalaman, sharing berbagi bagaimana meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, saling berpesan bagaimana anak-anak agar menjadi anak-anak yang soleh dan solihah. Bukan semata-mata dipamerkan, nilai si A sudah meraih gelar doktor di sini, sudah bisa dapat PhD, dia sudah di luar negeri. Tetapi ada keponakan lain yang hanya biasa-biasa saja, dan itu kadang-kadang kemudian disepelekan, diremehkan. Padahal inilah yang mungkin malah bisa memberikan mahkota kepada keluarganya, ayah ibunya, karena yang dia memilih untuk hafalan Al-Quran. Nah, semogalah para pendengar sekalian, sungguh manfaat yang besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam menggapai silaturahim ini, termasuk juga menambah keberkahan umur. Dalam hal keberkahan umur ini tidak lain adalah sehingga walaupun seseorang itu telah tiada, tetapi karena kesan yang begitu dalam yang pernah diberikan kepada teman, sahabat, dan keluarga itu seakan-akan hadir bersama kita di situ di setiap kali silaturahim. Jadi yang diingat adalah seluruh kebaikan-kebaikannya, tidak hanya juga berbagi kasih sayang, tetapi juga memberikan petuah, pesan untuk nanti di akhirat. Terlebih-lebih yang murah, tidak hanya murah senyum, tapi murah tangan dalam artian sekecil apapun dia yang beliau miliki itu senantiasa berbagi dengan seluruhnya. Dan inilah semoga saja hal-hal semacam ini, kekotoran-kekotoran di dalam silaturahim ini betul-betul harus kita hilangkan.
terutama maaf ini biasanya tidak hanya kaula muda, ini malah kaula yang setengah mateng Mbak Mira ya. Ini yang sudah berkeluarga, sudah beranak pinak kadang, Masya Allah, sehingga sampai terjadi divorce, sampai terjadi perceraian adalah lantaran pertemuan kembali di saat reuni, padahal itu adalah sebenarnya nilai silaturahim yang besar yang akan membawa keberkahan, tidak membawa kiamat di dalam keluarga. Itulah pesan yang ingin kami sampaikan di akhir Oktober ini untuk kita semua. Jangan sampai hal semacam itu terjadi. Padahal saya tambahkan lagi yang terakhir yang pernah disabdakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa aku melihat rumah mewah yang terbuat dari permata yakut dan batu zamrud di surga. Di dalamnya terbayang dari luar, luarnya pun terbayang dari dalam. Aku bertanya, untuk siapa rumah itu Jibril? Untuk mereka yang menjaga hubungan baik dengan kerabat, mereka yang menebar salam perdamaian, mereka yang berkata baik, mereka yang memberi makan orang lain, mereka yang ramah terhadap anak yatim, dan mereka yang sholat malam di tengah orang lain lagi tidur. Nah, inilah yang salah satunya tadi adalah bagaimana menjaga hubungan baik dengan kerabat. Tidak tadi saling menyakitkan karena saling pamer, apalagi saling merosting, yang sehingga istilahnya saya katakan voucher atau kebaikan-kebaikan yang akan dijanjikan oleh Allah di sana nanti menjadi hilang karena kita tidak bisa menahan hawa nafsu yang tidak baik yang didorongkan oleh iblis tadi. Para pendengar sekalian yang berbahagia, semogalah dengan apa yang sudah dituntunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada kita, tetap kita jaga wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Bertakwalah kepada Allah dengan mempergunakan namanya, dan kalian satu sama lain yang saling meminta dan saling memelihara hubungan silaturahim. Insya Allah dengan terus kita bawa ketakwaan ini, kita rawat ketakwaan ini yang walaupun masih terlihat tipis, tetapi kita bisa menebalkannya dengan lisan yang baik, perbuatan yang baik, dan saling menjaga kebaikan sampai akhir nanti, agar kita berakhir husnul khotimah. Amin. Allahumma amin. Begitu Mbak Mira. Terima kasih mukadimahnya yang sudah disampaikan. Ini Ustazah Maisarah untuk pagi hari ini tentang jangan kotori silaturahim. Saya mau ke Jember dulu, ini sudah ada yang gabung. Baik, Assalamualaikum Mas Rendra. Halo Mas Rendra. Mas Rendra, halo. Oke, ini telepon by WA tapi tidak terdengar suaranya di sini. Halo Mas. Oke, bisa dicoba lagi ya Mas Rendra. Saya ke penelpon berikutnya di 495850. Halo. Selamat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan hamba Allah di Singosari. Ya, Pak Mustafa ini. Jelas. Gimana Pak? Mau tanya semangat apa? Mbak Mira, pagi-pagi siaran main cerang. Sudah mandi apa belum? Sudah dong. Semangat ya. Mantap. Ini bisa aja tadi Mbak penyiarku yang baik hati ini sudah mengawali pengotimah. Hari itu terasa cepat, ya nggak terasa sudah akhir bulan. Tapi memang kalau tanggal 1 ini kalau seperti Mbak Mira ini diharapkan menerima gaji besok Pak. Kalau tanggal 31 masih belum ini. Iya. Kalau pengangguran kayak saya ini ya tanggal 1 tanggal ini sama aja. Jenengan ya baik gajian nih. Cocok. Gitu ya Pak ya. Ya, yang penting sehat walaupun
Apa Ustazah? Cukup. Yang penting cukup, barokah, barokah yang penting itu Pak. Gimana Pak? Jadi ini Bu Ustazah, telah mendengar apakah benar jadi salah satu tanda-tanda kiamat tuh perputaran hari sangat cepat. Jadi yang bilang Mbak Mira tadi. Jadi hari itu sangat cepat, nggak terasa itu sudah bergerak. Jadi kalau hari semakin cepat, berarti kiamat ini semakin dekat nih. Kalau seperti hal itu tuh ngeri ya Bu Ustazah. Nah, makanya hidup kayak mau nyari apa gitu loh. Kalau misalnya tidak menyebarkan kebaikan, tidak saling asih asa-asuh tuh terus mau apa itu tuh kalau sudah selesai itu cuma sekali ya. Jadi apakah ada doanya, maksudnya doa yang kita panjatkan ke Allah tuh kalau memang kita kan hidupnya di zaman akhir ya Ustaz ya, zaman Rasulullah umat Nabi Muhammad itu kan kita paling akhir, berarti nggak ada Rasul lagi, berarti tinggal nunggu selesainya dunia ini. Wah ngeri kalau mikir gitu, kadang-kadang nggak semangat ngapa-ngapain. Ingat mati aja. Jadi apakah ada doa khusus minta kepada Allah agar istiqomah? Itu apa yang kita panjatkan ke Allah itu apa kira-kira? Mungkin untuk minta istiqomah dalam kesabaran, istiqomah dalam keikhlasan, dalam ya beramal yang baik-baik gitu. Ini apakah ada doa khusus tuntunannya gitu? Jadi yang bisa dihafal, apakah doanya pakai bahasa Indonesia, kalau yang bahasa Arab hadisnya apa gitu, atau main bebas gitu. Ya, sekian Ustaz. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Pak Mustafa. Kemudian ini saya bacakan satu WA yang sudah ikut gabung. Assalamualaikum, selamat pagi Pro 1 era di Malang. Selamat pagi juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari Pak Suyitno di Jalinan Wetan Purwodadi Pasuruan. Assalamualaikum Ustazah Maisarah, mau tanya, ada percikan kata-kata yang selalu berlalu lalang di lingkungan kita dan juga di dunia maya tentang baik dan tidaknya memotong kuku begitu Ustazah di hari-hari tertentu. Tapi kadang-kadang hati ini masih bertanya-tanya sendiri, mohon penjelasannya terkait hal tersebut Ustazah. Oke, nanti Ustazah bisa tanggapi ya terkait dengan larangan memotong kuku di hari-hari tertentu begitu Ustazah. Apakah memang ada hadis khusus yang memang tidak memperbolehkan kita untuk memotong kuku di hari-hari tertentu begitu. Ada satu lagi Ustazah, ini sudah ada yang gabung lewat telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Mira. Dari Jember Mbak. Oh Mas Rendra tadi gabung lewat WA kok nggak kedengaran suaranya. Mbak, suaranya di HP nggak terdengar Mbak, suaranya Mbak Mira nggak ada suaranya tadi. Halo kok Mas Rendra nggak nyaut gini. Gimana Mas Rendra, mau nanya apa ini? Menanggapi pertanyaan yang disampaikan tadi. Ya sebenarnya bersilaturahmi boleh Mbak ya, sebenarnya boleh. Terkadang ada yang bersilaturahmi itu mencari alasan. Saya gini Mbak ya, saya mau tanya, yang saya tanyakan gini, saya mempunyai ya intinya di Sampang gitu Mbak ya, ininya di Sampang. Lah kemarin tuh dianya kan ada salah satu yang ingin nelpon. Ya kalau mau saya di sini tuh bersilaturahmi. Lah tapi di dalam niatnya bahkan dianya nggak ngomong ingin melamar dia. Nah ya tuh ngajak tadi ceweknya cerita. Lah itu apakah boleh ya bersilaturahmi tapi itu mencari alasan? Intinya kalau antara bersilaturahmi dengan melamar beda. Bahkan ngomong gini, saya di sini tuh bersilaturahmi. Nah terus kemudian di dalam hatinya dia ngomong, saya ini Dek, saya hari ini ingin menikahi kamu dan melamar kamu. Loh, ini namanya silaturahmi apa untuk bertemu? Lah, itu bagaimana hukumnya? Itu antara silaturahmi dengan bertemu dengan cewek itu berbeda atau tidak? Itu saya tanyakan Mbak Mira. Ya, hanya dibikin kayak alasan begitu ya untuk silaturahmi, ya, padahal alasan. Niatnya lain gitu ya Mas Rendra. Niatnya lain, niatnya lain, ngomongnya bersilaturahmi. Ya ibunya ya sudah dikasih alamatnya. Iya Dek, iya Mas, kalau mau silaturahmi silahkan.
Loh, tapi di dalam hatinya malah ingin melamar dia. Ya untung aja sih saya itu cerita. Dia ingin menikahi saya dan ingin melamar saya. Di sini saya lihatnya bertemu. Sampai sekarang dia telepon terus, Mbak. Nah, itu apakah beda ya cara bersilaturahmi dengan bertemu atau melamar, ngomong di dalam hatinya dia gitu. Sebenarnya gitu yang saya tanyakan. Ya, terima kasih Mbak Mira. Ya, terima kasih kembali. Ustazah, ini sudah ada 3 penanya ini. Monggo bisa ditanggapi dari Pak siapa tadi, Pak Suyitno ya di Pasuruan, ada Pak Mustafa di Singosari sama Mas Rendra di Jember. Oke, sudah. Sampun, itu dulu. Terima kasih. Kalau doa yang pendek karena kan banyak doa-doa itu Pak ya. Jadi itu yang saya kira saya ambil dari Al-A'raf insyaallah 29 Pak ya, Pak Mustafa. Tapi nanti dicek yang bunyinya Robbana afrigh alaina sobrau wa tawafana muslimin ya. Ya Allah, karuniakanlah aku kesabaran dan wafatkanlah dalam keadaan berserah diri kepadamu. Nah, ini adalah dengan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala diberi kesabaran. Nah, ini kesabaran di dalam beribadah juga bisa nanti diharapkan istiqomah ya, tidak terburu-buru tapi bisa menikmati bagaimana bercengkrama dengan Allah Subhanahu wa taala. Di saat membaca Al-Qur'an pun bisa warotilil Qur'ana tartila, bisa menikmati apa yang kita baca seolah-olah kita memang bercakap dengan Allah, sehingga menjadikan hati kita wajilat qulubuhum. Nah, termasuk di dalam berkomunikasi dengan sesama manusia kita berupaya bijak, bersabar mendengarkan, bersabar memberikan hal yang memang harus mereka lakukan. Nah, sehingga insya Allah ini yang akan membimbing kita watawafana muslimin. Kita akan berakhir dengan husnul khotimah yang berakhir menjadi maksud saya wafatnya adalah dalam kebaikan, karena bersama tadi kehidupannya tenang, damai. Mintanya itu tadi pendek Pak. Insya Allah Al-A'raf 29 dicek. Robbana afrigh alaina sobrau watafana muslimin. Ya Allah, karuniakanlah kepadaku kesabaran dan wafatkanlah dalam keadaan berserah diri padamu, berarti wala tamutunna illa wa antum muslimun. Begitu. Untuk yang potong kuku, nuwun sewu, dari kefakiran ilmu saya ini, yang saya dapat, yang saya punya dari hadis-hadis sahih itu tidak ada hal yang tertentu-tentu, cuma saja yang dilarang itu tidak lain adalah yang di saat 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah yang berniat berkorban. Ya, itu saya temukan di hadis jilid 5 di Bulughul di Riyadhus Shalihin, itu yang di jilid 5 itu ada di situ. Jadi apabila di antara kamu akan berkorban, maka janganlah engkau memotong kuku. Walaupun di situ ada 2 pendapat, yang tidak boleh dipotong ini kukunya kita yang mau menyembelih atau kukunya hewan. Ya, ada yang tabarsi kuku itu adalah kukunya hewan, termasuk juga ada kukunya kita. Nah, yang ya kita ugemi dua-duanya saja ya diri kita, ya juga hewan itu. Jadi kalau yang hal-hal yang lain saya tidak menemukannya, kecuali itu larangan memotong kuku pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah sebelum Idul Fitri sampai hewan itu dipotong. Begitu ya Pak Yudi, Pak Yitno ya, semoga bisa. Terus Mas Renda, ya, jadi namanya silaturahim ini kan menyambung hubungan kasih sayang. Lah memang biasanya orang yang mau melamar ini, saya mau silaturahim ke sana. Lah silaturahim ini mengukasi sayangnya akan lebih erat, tidak sekedar sebagai teman atau biasa, tetapi ingin menghubungkan 2 saudara besar ini dalam satu pernikahan.
Jadi saya kira boleh-boleh saja. Biasanya kan memang begitu, apa yang kita lihat dari pihak laki-laki itu kalau mau melamar tidak mengatakan ya wes nanti saya mau lamar sana. Kami nanti akan silaturahim ke sana bersama seluruh keluarga. Nah, ini kalau memang kemudian terlihat orang lain istilahnya, ya maka itu akan bisa kita tangkap, dan ada rasa senang itu, ya berarti silaturahimnya ini double niatannya, yaitu sekaligus melamar begitu. Mas Rendra, semoga bisa dipahami. Jadi tidak salah ya ungkapan itu yang terbalik ya. Katanya silaturahim, kok melamar lah ya. Di dalam silaturahim ini kami sekaligus melamar, tidak hanya yang kemudian biasa kemudian ke dulur-dulur biasa ngono. Ya aku ono waktu tak silaturahim ke sana. Nah, kan biasa ya nanti saya supaya kita lama sih tidak pernah ketemu, lama kita tidak bersilaturahim. Ya itu adalah yang biasa. Tapi ini ada yang istimewa. Nah, ini silaturahimnya insya Allah sekaligus nanti ada lamaran. Jadi memang harus tanggap, ya setidak-tidaknya beli pitik ngono paling ya Mbak. Ngaten Mas Rendra, ya semoga bisa dipahami. Baik, kemudian saya mau ke pendengar juga yang sudah ikut gabung dari Bu Iva di Sengkaling. Kalau kukunya panjang itu termasuk kuku setan, apakah betul seperti itu atau gimana Bu? Kemudian dari Bu Lista di Polowijen Malang, mohon petunjuk, saya sekarang ini malas untuk berkumpul sama keluarga besar karena setiap kali berkumpul itu hanya mengoreksi keburukan saudara-saudara kita yang lain, bahkan menilai saudara itu diukur dari harta benda. Jadi kalau dinilai tidak mampu, cenderung untuk tidak diakui. Nah, atas dasar itulah saya jadi malas berkumpul dengan saudara-saudara saya, tapi saya sudah memaafkan dan tetap mendoakan mereka. Apakah yang saya lakukan itu diperbolehkan? Nah, ini mungkin mewakili juga banyak pendengar yang lain juga yang seperti ini ya Ustazah ya. Kalau misalnya mau kumpul tuh jadi malas gitu loh, karena nggak yang diomongin tuh jadi kayak membanding-bandingkan gitu ya Ustazah. Oke, monggo ditanggapi dulu. Ya, terima kasih. Itu Bu siapa yang malas ini tadi? Bu Lista di Polowijen. Baik Bu Lista. Ya, makanya ini saya angkat tadi, jangan kotori silaturahim ya. Ternyata memang tidak hanya 1, 2, tapi 1, 2, 3, 4 dan banyak lagi ya, dan seterusnya. Sehingga ini menjadi kotor, menjadi rusak. Ternyata apa yang saya sampaikan tadi memang benar nyata. Jadi adalah pamer dan ada yang tidak dalam kemampuan direndahkan, padahal mereka itu tidak mengkaji, tidak membaca ayat-ayat Allah bahwa janganlah kalian saling menjelekkan satu dengan yang lain. Boleh jadi yang diolok-olok itu lebih baik daripada yang diolok-olok. Nah, kalau panjenengan sudah memaafkan, tulis ya, semoga saja setidak-tidaknya mungkin jenengan punya trik ya, entah untuk diri, entah untuk anak-anak. Jadi di saat bersembunyi istilahnya, tidak berkumpul dulu dengan kerabat ini, untuk kemudian sambil muhasabah, baik mereka itu merendahkan karena keduniawian. Karena itu ya Allah, berilah saya kekuatan sehingga saya akan bisa lebih dekat kepadamu dan kemudian mendapatkan kebarokahan. Dengan ini semoga kemudian Bulis malah diberi, tidak terasa nanti Allah akan berikan kelebihan yang lain dibandingkan mereka. Jadi nanti suatu saat entah kemudian ternyata putra putri jenengan diberi oleh Allah ya kelebihan ilmu, kelebihan yang mereka tidak diberi. Nah, ini suatu saat perlu jenengan kembali lagi kepada mereka dengan tekad adalah kita tetap bersaudara. Kalau kemudian sudah punya kemampuan ya
berilah mereka pemahaman ya, atau kalau tidak mampu dengan lisan ya fotokopi saja di surat Al-Hujurat itu ya, janganlah sampai mengolok-olok ya. Ini saya kalau menemukan ayat ini dibagikan kepada saudara-saudara, sudah tidak usah banyak berbicara. Nah, semoga mereka akan dibuka hatinya oleh Allah, mendapatkan petunjuk agar tidak saling menjelek-jelekan. Jadi selama untuk persembunyian insya Allah tidak apa-apa, tapi jangan istilah malangnya kacrek-cerek kemudian sampai memutuskan hubungan silaturahmi, jangan, itu yang dosa. Tetapi kalau dalam persembunyiannya ini adalah tadi untuk menata hati sehingga nanti akan kembali lagi kepada mereka ya, untuk memberikan terobosan yang baik pada mereka. Boleh begitu ya Bu Lista. Semoga tetap bersabar sambil membaca doa yang saya berikan di Pak Mustafa tadi. Bu Iva, ya memang ya kukunya setan itu panjang-panjang, termasuk ada tanduknya. Makanya kalau kita katakan jangan, tapi selain secara kesehatan juga akan mengganggu toh kalau kukunya panjang itu, apalagi yang biasanya perlu perawatan khusus, dan kadang kalau tidak bermerawat ini ya jadi kotor ya, banyak sarang kuman. Tapi itulah di sisi medis yang lain adalah sarang kuman, apalagi kalau dibuat nun sewu ya, istilahnya beristinja kan bisa mengganggu ini melukai ya, juga ya melukai barang-barang yang halus itu ya, kasihan. Baik Ustazah, ngapunten ini sudah ada yang gabung lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Miranti Rizky. Terima kasih Pak Irwan. Pak Irwan muncul lagi. Iya Pak Irwan dari tadi teleponnya. Gitu ya Pak Irwan. Iya, karena banyak yang belum dijawab ini. Itu yang sekarang angkat telepon itu yang siapa, yang baru itu Mbak siapa? Siapa? Mbak Dia. Ya, itu kesatria papar saya belum pernah diangkat sama dia, nggak tahu. Gitu. Nanti saya sampaikan. Gimana ya, Pak Irwan? Ya langsung aja Ibu Ustadzah ya, begini. Saya katakan tadi kita menjaga hubungan silaturahmi, menjaga kebaikan ya. Saya begini Bu, pengalaman di sini. Kan saya waktu itu saya mertua, atau jangan istilah mantan lah, kita mertua saja kan, mertua saya sengaja itu kan waktu meninggal kan, itu belasungkawa. Di sana saya ingin bersilaturahmi dengan suami mantan istri saya waktu itu kan, seolah dan semuanya aja niat baik ingin silaturahmi, tidak mau tetap persaudaraan walaupun saya punya anak di sana satu. Itu nggak boleh sama sekali, suaminya nggak boleh suaminya nggak mau nemui saya, istrinya harus jangan, nggak boleh. Nah ini kira-kira akhlak seperti itu akhlak memutuskan silaturahmi atau bagaimana? Saya kan niatnya baik, ingin tidak memutuskan persaudaraan walaupun dia sudah mantan, dia sudah punya suami lagi, bahkan saya punya anak satu. Jadi kalau menemui anak juga kadang dipanggil ke rumah saudaranya, tidak mau menemui saya ingin ketemu, ingin bersilaturahmi dengan keluarga suaminya, dengan semana. Bagaimana para Pak Ibu Saudara? Saya niat baik, apa tercatat oleh Allah, tapi dia itu adalah tidak boleh. Apakah yang punya dosanya siapa? Kenapa saya ngomongnya jadi begini Pak Mira, jadi sedikit emosi saya. Jadi gitu aja lah Pak intinya Bu. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik, terima kasih untuk Pak Irwan di Bandung ya. Ya niat baik tidak selalu diterima dengan baik ya, begitu Ustazah. Itu gimana? Yang dosa katanya siapa gitu ya. Jadi tetap panjenengan insya Allah niatnya panjenengan yang kan Allah ingin menyambung silaturahim, walaupun ora kelemben roti-roti ya, bien-bien saiki sudah bukan istri lagi ya, tapi saya ingin tetap kaya dulur maneh. Dan itu kalau di zaman dulu-dulu itu bisa Pak seperti itu, antara mantan dengan mantan itu sudah tidak masalah. Wong ya wis tutuk melo duwe, kowe wis melo duwe, wis tekku iki tekmu wis tekmu kuwi ya, itu tidak masalah. Tetapi di
zaman-zaman akhir ini sungguh kecemburuan ini lebih dari 100% berlebihan. Tapi insya Allah si mertua ataupun tadi calon mantan istri panjangan adalah tidak mau ketemunya untuk menjaga hatinya. Jadi kita berpositif thinking ya, jangan kemudian emosi. Kok tadi bojone aku niat api, aku gak gelem ketemu. Ya, karena dia khawatir hatinya belum bisa, mungkin bisa belum melupakan panjenengan sosok Pak Irwan itu ya yang dulu pernah bersemayam di hati. Ya, nanti takut ya kalau ketemu terus inget-inget mempengaruhi jadi CLBK hubungan hubungan suami istri dengan ini. Ya, jadi begitu positifnya Pak. Ya, jadi saya kira tetap dikatakan tergantung niatnya sih. Ya, insya Allah tidak dosa kalau niatnya begitu. Tapi kalau itu lapusnya meremeh-meremeh suka jadi kok enggak usah. Terus pokoknya sekarang tidak jadi suami istri ya sudah putus. Nah, kalau sudah seperti itu ya ini yang menjadi dosa karena memutuskan hubungan silaturahmi. Tapi dengan positif thinking saja, ya husnudon saja. Sudahlah supaya kedatangan saya tidak mengganggu hubungan baik mereka. Saya sudah ridho ikhlas ya sudah, dia sudah bukan milikku lagi. Pokoknya yang penting dulu sudah pernah jadi jodohku, sekarang tidak. Nah, enak-enakan begitu kalau sama-sama ikhlas. Begitu ya Pak Irwan. Tapi sebenarnya tata cara atau mungkin adab begitu ya antara mantan gitu itu seharusnya seperti apa sih Ustazah? Misalnya mantan. Iya biasa, ya sedang mantan ya biasa, misalnya ya tetap harus istilahnya ghodul basar, menundukkan mata, nggak kemudian kowe saiki gak dadi milikku didelok teko nisor nganti ndukur. Ada perubahannya dan sebagainya. Ya ini kan menjadi dosa ya. Wajar saja karena sudah kembali menjadi ajnabi, bukan yang saling mengharamkan satu dengan yang lain, tidak halal lagi. Berjabat tangan pun juga tidak boleh. Pandangan juga harus istilahnya dibatasi sewajarnya saja. Saya kira itulah. Sekarang tadi kaitannya balik maneh ke biyen ini ya, berlebihan itulah yang sangat dikhawatirkan, dibatasi betul. Baik, oke. Tapi sekarang ini kalau misalnya mau silaturahim itu gampang loh ya pendengar. Kalau dulu kan kita mau bertemu itu susah gitu ya, misalnya di luar kota harus pakai surat dulu, nyampenya nggak tahu kapan gitu. Pak Posnya lama, harus beli perangko, bener harus ke kantor pos, pokoknya ada inilah effort gitu ya. Tapi kalau sekarang ini kan tinggal video call, misalnya kangen gitu ya, Sadah udah berasa deket. masih berharap ada surat yang datang. Gitu ya Sadah. Ya dulu tuh seneng banget ngumpulin gambarnya pink gitu ya. Kartu pos gitu ya Sadah. Oke, satu lagi ya Sadah, ini ada pertanyaan juga. Boleh nggak kira-kira kita menghindari atau membatasi berinteraksi dengan keluarga yang toksik atau yang punya perilaku negatif yang sifatnya mengecewakan? Ini apakah termasuk memutus silaturahim? Ini hampir sama ya pertanyaannya dengan yang tadi ya Ustazah ya. Ini apakah termasuk memutus hubungan silaturahim begitu? Menghindarinya istilahnya pertemuan, tapi misalnya tetap di hari-hari tertentu semoga selamat kesejahteraan ya, saling mendoakan, kirim berita-berita baik ya, semacam untuk memancing ya. Jadi nanti kalau toh ternyata dengan pancingan doa yang baik masih tetap dijawabnya juga tidak baik, tetap kita kembali lagi berhusnudon. Dia belum merasakan nikmatnya bersaudara, belum merasakan atau belum membaca hadis Rasulullah tadi yang mana menghubungkan silaturahim tadi akan bisa mendapatkan mahkota atau rumah yang di hari naungan tadi di hari akhir. Nah, karena belum ya kita doakan terus sampai mereka suatu saat akan bisa memahaminya. Jadi tetap selain kirim gitu, suatu saat ya istilahnya bahasa Malangnya kolo-kolo ya, ada waktu yang tepat kita pas punya rezeki yang banyak, kita syukur, kita tetap antar ya. Dan itu semoga dengan hantaran ini ya akan bisa mengeratkan kembali ya
hal yang retak tadi. Tetapi yang diharapkan bagi seorang yang mengaku beriman kepada Allah dan Rasul-Nya selaku umat Nabi Muhammad SAW adalah itu, wajadilhum billati hiya ahsan, tetap menolak kejahatan dengan kebaikan. Dan di rumah kita, di dalam sujud kita, tetap kita doakan Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah, ampunilah aku dan saudara-saudaraku yang lebih dulu beriman, dan janganlah kau jadikan di hati kami ada ghillan, kebencian, kemangkelan itu. Ini yang dimintakan di surat Al-Hasr, surat ke-59 ayat 10. Hamba Allah, semoga seperti itu. Pokoknya tidak sampai istilahnya foto-foto, bersumpah-sumpah, jangan sampai saya ketemu sampai mati, dan jika juga jangan sampai dia kesini walaupun saya sudah meninggal, sudah. Nah, itu yang namanya memutus silaturahim. Tapi kalau walaupun tersakiti tetapi masih mendoakan, ya itulah yang dilakukan oleh Rasulullah. Dan kita berselawat kepada Nabi itu, yaitu maksudnya tidak cukup hanya Allahumma sholli ala Muhammad semacam itu. Ya, itu yang harus kita lakukan. Baik. Walaupun angel, tapi insya Allah itu luar biasa dampaknya. Dan saya sudah merasakannya. Oke, baik Ustadzah, sudah habis juga waktunya, ini sudah selesai. Kurang itu 1 namanya menit entek lagi ya. Itu namanya entek. Insyaallah Alhamdulillah nanti minggu depan kita ketemu lagi. Terima kasih banyak Mbak Mira yang Sama-sama sudah menemani kita saling sharing. Ya, ini bagian dari silaturahmi kan Ustazah. Iya, watawasobil haq watawasobil sobar, mengingatkan satu dengan yang lain. Ingat ya, kalau ke ibu jangan ibu dibebani. Usul mas kosong yang banyak, kesenangan ini kesenangan itu, terus kalau sudah pulang harus diringkesi dulu semuanya. Jangan kasihan ibu nanti toto dewi. Nah, itu untuk semuanya ya para pendengar, juga yang masih punya putra kecil-kecil ini ya. Baik, terima kasih banyak sekali lagi, mohon maaf atas segala kefakiran ilmu kami ini yang juga saya butuh belajar banyak agar tetap mendapatkan barokah umur, barokah ilmu yang manfaat. Terima kasih sekali lagi, semoga Allah senantiasa mengampuni kita agar kita berakhir husnul khotimah. Amin. Allahumma amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah Hajah Maisarah untuk tausiahnya pagi hari ini. Mudah-mudahan ada guna dan juga manfaatnya. Dan pendengar, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Malang FM 94,6 MHz pagi hari ini. Masih dalam rangkaian Malang pagi ini, sesaat lagi tepat pukul 6 kami akan hadirkan Warta Berita Pagi. Kanal Informasi